Ini gokil sih guys, Gea akhirnya pergi diam-diam ke rumah Dot tengah malam. Padahal kondisinya lagi nggak baik-baik aja. Yang bikin makin rumit, dia malah lupa bawa ponselnya. Aduh gaswat nih, fatal banget gak sih? Karena bisa saja ibunya Gea masuk dan mengetahui segalanya. Dan bahkan bisa jadi marah kepada Lisa Peot dan Dot karena membiarkan dan membantu Gea yang sedang sakit pergi larut malam. Aduh, itu ponselnya si Gea tergeletak di atas kasur. Apakah Gea sengaja menaruhnya atau dia lupa membawanya? Bagaimana nih? Jika ibu dan bapaknya Gea masuk dan melihat putrinya tidak ada di rumah lalu mengecek ponselnya. Jika terjadi demikian, tentu saja obrolan Gea dengan Lisa dan Peot akan kelihatan semua. Mulai dari rencana kejutan ulang tahun buat Dot, sampai curhat soal kondisinya yang udah makin lemah tapi tetap pengen datang. Dari situ, ibunya bisa langsung panik dong pastinya. Apalagi bapaknya nggak bakal diem gitu aja. Mereka sadar, anak yang sedang sakit kayak Gea, seharusnya nggak boleh keluar rumah. Apalagi tengah malam. Dan pertanyaannya sekarang nih, buat kalian guys, apakah mereka akan marah besar dan langsung nyusul Gea ke rumah Dot? Atau mungkin mereka akan terdiam sejenak karena baru sadar bahwa Gea melakukan itu bukan karena bandel, tapi karena punya alasan yang sangat emosional. Anjay, kritis banget gak sih gue? Akhirnya momen yang ditunggu pun tiba. Gea dan teman-temannya sampai di rumah Dot. Dan saat pintu terbuka, Dot berdiri di depan mata Gea. Sekian lama nggak bertemu, tiba-tiba mereka berhadapan dalam keadaan yang jauh berbeda. Wajah Gea tampak lebih pucat, tubuhnya lebih kurus, suara pun terdengar lirih. Penampilannya berubah, bukan lagi Gea yang ceria dan modis seperti dulu. Apakah Dot bakalan akan langsung memeluk Gea tanpa peduli bagaimanapun keadaannya sekarang? Atau justru dia malah akan terdiam, terlalu syok dan gak siap menghadapi kenyataan bahwa orang yang dulu ia sayangi kini berubah karena penyakit? Momen ini bisa jadi sangat emosional karena keduanya sama-sama saling menyimpan luka. Gea menyimpan harapan, sementara Dot dihadapkan pada rasa bersalah dan bingung harus bereaksi seperti apa. Kalau kalian jadi Dot, gimana reaksi kalian pas lihat Gea yang udah berubah drastis karena sakit? Langsung peluk dia dan bilang, kamu tetap Gea yang aku sayang. Atau justru kamu milih diam, gak tahu harus bilang apa karena masih syok? Masih bisakah kalian mencintai seseorang yang sudah tak lagi sama secara fisik, tapi jiwanya tetap sehangat dulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Karena momen kayak gini sering banget terjadi di dunia nyata. Dan respon kita bisa jadi penentu, memperkuat hati orang atau justru menghancurkannya. Karena mungkin saja malam itu akan jadi awal yang baru, atau justru perpisahan paling menyakitkan. Ada satu hal penting yang kadang kita lupa, bahwa ibunya Dot, Bhumika, adalah seorang dokter. Dan ini bukan dokter sembarangan loh. Bhumika dikenal sebagai sosok yang tenang, bijak, dan penuh kasih, apalagi kalau soal anak muda yang sedang berjuang. Sekarang bayangin ya, begitu Bhumika tahu kalau Gea mengidap lupus sistemik, penyakit autoimun yang berat dan belum ada obat sembuh total, pasti hatinya langsung tersentuh. Sebagai seorang dokter, Bhumika pasti ngerti betapa beratnya kondisi Gea. Dan sebagai ibu, dia juga bisa ngerasain bagaimana perjuangan Gea malam itu demi seseorang yang dia sayangi, yaitu anaknya sendiri, Dot. Dan dari situ, kemungkinan besar Bhumika nggak akan tinggal diam. Dia mungkin akan langsung bantu, kasih pengobatan terbaik, rekomendasi dokter spesialis, bahkan dampingi Gea untuk tetap semangat. Dan siapa tahu, dari sinilah titik terang cinta Gea dan Dot dimulai. Bukan cuma soal kesembuhan fisik, tapi juga dukungan hubungan mereka berdua yang bisa bikin mereka lebih dekat lagi,
Dan mungkin Gea akan kembali sembuh total dan kembali ceria, cantik, dan penuh semangat lagi. Guys, kalau kalian jadi Bhumika, seorang ibu dan juga dokter, gimana reaksi kalian saat tahu kondisi Gea sebenarnya? Langsung bantu dan rawat Gea sepenuh hati? Atau justru khawatir dengan Dot bakal terluka kalau hubungannya makin dalam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Karena kadang, dalam hidup kita butuh orang ketiga yang bukan cuma hadir, tapi benar-benar peduli. Jadi guys, malam itu bukan cuma jadi malam ulang tahun, tapi juga malam yang membuka mata banyak hati. Tentang arti ketulusan, tentang perjuangan, tentang cinta yang tetap hidup, bahkan ketika tubuh mulai melemah. Gea datang bukan untuk minta dikasihani. Dia datang dengan harapan kecil di tengah badai besar. Melihat orang yang dia sayang tersenyum di hari istimewanya. Dan dari momen itu kita belajar satu hal, bahwa cinta yang tulus gak perlu sempurna. Kadang cinta hadir lewat langkah kaki yang gemetar, senyum yang dipaksakan, atau pesan sederhana yang penuh doa. Karena kita tahu bahwa ketulusan gak selalu datang dalam bentuk megah. Kadang ia hadir dalam wujud yang sederhana, tapi menggetarkan hati. Kita gak pernah tahu seberapa besar perjuangan seseorang sampai kita melihatnya datang dengan sisa tenaga yang dia punya, hanya untuk membahagiakan orang lain. Dan buat kita semua yang masih sehat, yang masih bisa tersenyum dan beraktivitas tanpa hambatan, jangan pernah lupakan untuk bersyukur dan lebih peka terhadap orang-orang di sekitar kita. Karena bisa jadi seseorang yang terlihat biasa aja sedang menyimpan luka yang luar biasa. Semoga siapapun yang sedang berjuang hari ini, baik karena sakit, kehilangan, atau rasa lelah yang tak terlihat, diberi kekuatan, kesabaran, dan keajaiban yang tak disangka-sangka. Semoga kalian semua selalu dikelilingi orang baik, yang hadir bukan hanya saat senang, tapi juga saat dunia terasa gelap. Dan semoga kita semua bisa jadi seperti Bhumika, yang enggak cuma melihat dengan mata, tapi dengan hati yang terbuka. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian merasa cerita ini menyentuh dan ada pelajaran yang bisa diambil, jangan lupa like, share, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai ketemu di kisah selanjutnya. Jaga hati, jaga diri, dan jaga orang-orang yang kalian sayangi. Assalamualaikum, dan sampai jumpa.